Halo Bray, balik lagi sama kita di Kane-Kane Hood. Paras banget gue ya. Jesse banget lo. Lu mau ngapain nih bawa binatang nih? Gue cat lovers. Lu cat lovers. Yoi. Lu ada berapa kucing sih di rumah lu? 10. Buset. Minta anjing. Jadi hari ini balik lagi di konten kita yang namanya konten grebek. Gerbek apa tuh? Wets. Di grebek gawean. Gerbek gaya. Nah, jadi kita udah kedatangan bintang tamu siapa nih, Col? Kita sudah mendatangkan bintang tamu yang sangat-sangat Istimewa ya tentunya. Dia nih apa kerjaannya di jalan lagi nih. Kan kemarin 2 episode kemarin tuh kita udah ada debt collector. Udah ada apa? Iklan busway. Apa sih namanya tuh? Yang petugas busway, ya kan? Nah, sekarang nih kita bakal wawancara seputar tentang kehidupan di jalan juga yang kerjanya profesinya sebagai ojek online. Ya benar banget. Kita bakal ngulik-ngulik seputar kehidupan ojek online di area yang di Jakarta nih, kan pasti banyak banget tuh Cul, pengalaman hidupnya tuh yang keras-keras deh pokoknya, ketemu begal, pasti ada tuh pasti. Ya itu udah sebuah menjadi polemik yang dirasakan. Polemik yang dirasakan ya, ketemu begal, ketemu jablay, enak sih tuh ya kan. Nah. Ketemu setan apalagi tuh malam-malam, orderan malam kan. Langsung aja kita panggil, ini tamu kita jauh-jauh dari Keranggan. Ya kan, namanya Keranggan kan ya namanya. Ya namanya Alfian. Nah, dia dulu sempat viral juga, Cul. Oh iya. Iya. Viral kenapa tuh? Soalnya gara-gara mirip sama ini yang orang gay itu. Oh gitu. Iya. Oh. Lu diem apa? Kita langsung aja kita panggil Alfian. Okay. Alfian. Oke, kenal lu kita. Oke. Gue dengan Dicul. Alfian. Boni, apa kabar? Ya. Baik, alhamdulillah. Padahal kita udah kenalan tadi sebenarnya, cuman konten aja, kebutuhan konten. Pencitraan. Aja. Nah, jadi kita tuh bakalan nanya-nanya seputar tentang nih, udah ada nih Grab. Kan biasanya kan Gojek yang dibahas sama orang, kan kita Grab nih belum ada soalnya kalau Grab nih. Oh, sebenarnya gitu. sama aja sih. Sama aja. Sama aja kan ya. gini-gini Gitu, juga gitu. gitu. Ojek online lah istilahnya gitu. Tapi Grab apa Gojek nih? Dua-duanya. Dua-duanya. Dua-duanya Oh. aktif. aktif. Kenapa pakai jaket Grab sekarang? Lagi main Grab aja. Grab aja. Gojek gua lagi di suspend. Kenapa tuh di suspend? Tahu. Itu di suspend tuh karena apa sih emang kalau driver di suspend itu? Biasanya kayak ada kayak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan antara sengaja atau tidak sengaja yang bisa bikin customer nggak nyaman. Oh gitu. Biasanya kalau misalnya kayak apa ngojekin kayak misalnya Goret atau Grab Bike, Iya. itu biasanya kayak ngelecehin penumpang. Oh gitu. Akhirnya lu kena suspend tuh bisa tuh gitu. Pas lu kemarin ngelecehin? Enggak, gue nggak ngelecehin. Oh, enggak. Karena gue lagi nggak main Goret atau Grab Bike. Grab Bike. Gue mainnya food doang. Oh mainnya food doang. Gue kira lu mainnya di luar negeri gitu kan. Kan kalian viral deh. Bonus. Nah Yan, gue mau nanya nih apa banyak banget pertanyaan seputar ojek online ya Cul ya. Iya. Enggak maksudnya gimana sih lu udah berapa lama nih bergelut di bidang perojekan nih? Udah dari tahun 2016. Oh 16 sudah. 2016. Sekitar 4 tahun 4 silam. tahunan. Iya. Tapi sebelumnya lu pernah kerja di instansi mana gitu atau? Ya, gue kan itu ngojeknya juga sambil kuliah juga kan. Sambil kuliah juga, terus kalau misalnya mau kerja ya paling freelance doang. Oh freelance doang. Gitu Cul. Lu freelance pernah nggak lu? Gue sih pernah dulu ngalamin freelance. Nggak pernah sih itu. Oh, lu udah kaya. Emang lu udah terakhir kaya sih soalnya. Iya. Jadi gue nggak perlu kerja lagi. Iya sih. Nggak perlu. Tapi lu dulu jurusannya apa jurusannya? Informatika. Oh lu informatika. Berarti lu TI. TI, teknik. Enggak teknik informatika. Nah, tapi kan ini lu jurusan lu sama pekerjaan lu kan beda jauh banget nih. Jauh banget. Jauh banget kan? Nah, lu itu gua mohon maaf nih sebelumnya apa karena Gojek lebih kencang apa gimana? Ya sebenarnya sih gue kalau di untuk masalah pekerjaan ya karena emang lebih nyaman aja di Gojek karena apa ya kayak waktunya itu kan nggak terlalu nyita banyak. Oh ya Terus berarti juga, dari lebih ke pribadi lu sendiri ya berarti ya? Terus juga bebas pilih jam kerjanya mau jam berapa aja. berapa aja. Fleksibel lah. Fleksibel kayak gitu.
ya juga lebih banyak tahu tentang karakter orang juga sih. Oh, soalnya lu ketemu banyak orang ya kan? Iya. Karakter makanan jadi tahu tuh. Iya kan? Itu awalnya emang udah niat buat apa coba narik ojol gitu apa emang iseng-iseng aja gitu? Awalnya iseng-iseng doang. Iseng-iseng aja. Soalnya gue pertama kali narik itu gue cuma dapet 2 orderan. Itu habis itu gue udah gini amat, capek amat. Oh gitu ya. Nggak sesuai realita gitu. Tapi karena itu kan nggak tahu selahnya dulu kan, nggak tahu trik-triknya. Kalau sekarang kan udah tahu trik-triknya. Jadi yang kemarin 2 orderan kayak capek banget, sekarang mah 12 orderan, 20 orderan kayaknya kurang aja ya. Kayak aduh gue mau lagi. Walaupun itu sampai pagi gitu, lu nggak tidur gitu. Kadang-kadang sampai ngalong, sampai gue nungguin hari sampai ganti hari. Gue tetap jabanin. Karena emang gue udah tahu selahnya. Dan itu juga jadi tagihan kan. Iya. Nih, kalau dulu tuh suka banyak orderan ya. Itu tuh emang ada beneran cerita yang bahas apa? Nuyul Iya, gitu. nuyul. Kalau di istilah perojolan, tuyul itu maksudnya fake GPS. Istilahnya fiktif. Bukan fiktif. Jadi fake GPS itu kalau cara kerjanya tuh lu kalau misalnya nyari ojol, titik GPS lu kan sesuai sama HP lu kan. Oh iya. Akurat sama HP lu. Kemanapun lu pasti lu bawa handphone dan itu akuratnya titiknya di situ. Kalau pakai fake GPS itu enggak. Jadi lu meskipun lu ada lokasinya di sini, tapi lu titik koordinat GPS lu bisa di mana aja. Oh, jadi lu bisa nitikin di mana-mana aja gitu. Jadi kayak gue misalnya lokasinya di sini, gue mau taruh, gue pakai tuyul nih atau pakai fake GPS, gue taruh di Disneyland juga bisa. Jadi gue kadang-kadang gue suka gitu kalau misalnya dulu gue lagi liburan nih, gitu kan. Di mana? Gue kirim aja lokasi, seret. Gue kirim, lagi di Disneyland. Padahal mah gue lagi golar-goler dong kasur. Golar-goler. Berarti intinya ini bukan tuyul ini ya. Iya, bukan tuyul asli. Kita klarifikasi sekarang kan, bukan tuyul asli. Tapi fake GPS. Tapi lu ikut komunitas gak? Komunitas enggak. Gua single fighter. Tapi kalau ngumpul-ngumpul sama temen ya paling ngumpul-ngumpul di itu aja, tongkrongan biasa, nggak ada nama komunitasnya apa. Oh, gue kira kan biasa banyak tuh Cul yang apa sih yang komunitas gitu, biasa galak-galak tuh. Ya kan, yang gue jujur-jujuran aja nih, biasa tuh kalau yang ikut komunitas, galak-galak banget kayak, wah ini gimana gitu, bang gimana sih bang, gituin kan, gitu. Nah ini kan pasti lu punya pengalaman banyak banget di jalanan nih, kan? Contohnya kayak mistis, kriminal atau yang lain. Lu pernah nggak sih ada pengalaman mistis gitu? Atau pertama mistis ada nggak lu? Mistis pernah. Coba ceritain dong, Ceritanya ini bukan ngangkut orang ya, tapi gue belanja makanan. Oh makanan. Belanja makanan. Jadi gue pernah waktu itu, ini gue kudu sebut nggak sih nama daerahnya di mana? Gak apa-apa, sebut aja. Di daerah Lenteng Agung. Itu gue waktu itu kan lewat stasiun Lenteng Agung kan tuh. Lewat, gue berharap sih dapat ojek, kalau enggak food lah. Gue nongkrong di depan McD masalahnya. Udah, gue tongkrongin situ. Dapat GoFood, tapi belanjanya sate Taichan. Belanja sate Taichan. Udah, akhirnya gue samperin ke sate Taichannya. Pertama gue cek dulu kan. Sana sesuai aplikasi ya. Oh iya. Ya mas, sesuai. Oke, ditunggu. Nah, kayak gitu aja chatnya. Gue belanja, terus udah selesai, udah argo mulai. Itu juga bayar GoPay kan waktu itu. Gue pikirnya ya udah asli, nggak ada yang dicurigai di situ. Terus itu dia juga sempet ngechat ke gue alamat detailnya. Gue kalau alamat detail gue benar-benar lupa ya alamat detailnya di mana. Bukan Lenteng Agung aja kan? Di daerah Lenteng Agung. Nanti mas masuk ke daerah jalan ini masuk, terus patokannya sekian, pasukan nomor sekian. Ntar udah sesuai alamatnya, udah dicat sama dia kan. Dia gue oke siap, karena gue juga demen nih gue nih kalau misalnya ada orang ngechat alamat detailnya, jadi driver nggak pusing nyarinya kan. Soalnya kan biasa tuh ada tuh yang salah titik ya kan. Salah titik. Kadang-kadang suka gitu kan. Terus ya udah gue belanjain. Terus alamat juga udah tahu kan. Jadi gampang gue nyarinya, udah gue samperin ke alamatnya. Itu udah depan rumahnya tuh. Udah depan rumahnya. Ya udah gue turun, ini kan tadinya kan karena emang dia chatnya balasnya cepet, gue hubungin dia lewat chat aja, nggak usah gue telepon gitu kan. Gue chat kan, Mbak saya udah di depan rumah nih, gitu. Oke mas, itu gue belum curiga tuh ya.
Pas dia balas chat gue, oke mas saya turun dulu. Di situ baru gue curiga. Soalnya yang gue samperin rumahnya sesuai alamat yang dia kasih tahu, rumahnya tuh nggak tingkat. Rumahnya tuh satu lantai gitu, rumah nggak tingkat lah. Kalau misalnya rumah sebelahnya mungkin iya. Cuma kan misalnya dia nulisnya nomor 40, padahal yang tingkat rumahnya 41 atau 39 gitu kan. Tuh, dia nulisnya 40, ya udah gue sampai depan rumahnya dong nomor 40. Pas dia ngomong, ya udah saya turun dulu, gue lihat rumahnya nggak tingkat gitu. Apa mungkin dia typo atau gimana, gue juga nggak tahu ya. Ya udahlah, mungkin dia typo. Terus udah gue tungguin aja deh. Gue nggak keluar ya. Oke saya turun dulu gitu kan, tapi nggak keluar. Jadi akhirnya gue kelamaan, gue ambil makanannya, gue langsung ketok pintunya, dibuka lah tuh pintunya. Sama ada orangnya tuh? Ada orangnya, dibuka pintunya, yang keluar ibu-ibu. Kalau secara logika, nama customernya yang di aplikasi gue itu namanya kelihatan banget masih muda. Oh iya. Kelihatan misalnya kayak namanya ya Siren gitu, Stephanie. Jessica. Sedangkan yang buka pintu kan Maimunah. Kira Janah gitu. Ya udah terus. udah ibu-ibu lah, udah tua gitu kan. Gue pikir ini mungkin anaknya kan, Bu ini ada pesanan apa, makanan gitu kan. Dari siapa ya? Dari gue nyebutin namanya, gue masih hafal namanya, cuma gue nggak mau sebutin karena takut menyinggung aja. Namanya si Mawar lah, saya Mawar gitu. Namanya si Mawar. Ibunya itu pas denger namanya, gue nyebut namanya, ibunya itu langsung shock, kaget, nangis. Oh iya. Kenapa Bu? Itu anak saya. Ya terus kenapa gitu kan? Itu anak saya baru seminggu yang lalu meninggal. Wah, gila itu horor sih kalau kayak gitu. Iya, ini benar-benar kejadian tuh. Ibu itu ngomong, itu anak saya baru seminggu yang lalu meninggal. Ya, gue langsung keringet dingin. Iya, langsung nggak bisa berkata apa-apa. Ya udahlah, karena emang ini makanannya alamatnya udah sesuai, ambil aja gitu ya. Gua kasih aja ke makanan. Ya udah Bu, ini gua kasih makanan aja. Toh dia juga bayar pakai GoPay kan. Tapi gua nggak langsung argo selesai. Gua argo selesai. Gua chat dulu orangnya. Kan dia tadinya kan lu sempet chat-chatan tadi cuy kan? Dia kan masih chat-chatan ke pas dia ngomong, pas gua bilang udah sampai, terus dia bilang oke saya turun. Itu tuh chat terakhir itu. Terus itu udah selesai, makanan udah selesai diantar, gue chat lagi. Mbak ini bener mbak rumahnya? Kok ibunya tadi ngomong kayak begitu ya? Itu pas udah gue chat, setelah makanan dikasih, gue chat lagi dianya. Nggak dibaca sama sekali. Jangankan dibaca, masuk aja enggak. Gitu. Masuk enggak. Jadi kan kalau di Gojek kan ada checklist. Iya, ada 2, 1 kayak. Ini acul. Ya ini checklist 1 gitu dan chatnya nggak masuk gitu. Chatnya nggak masuk kan. Ini kok nggak dibaca ya, terus akhirnya gue telepon aja. Pas gue telepon akhirnya gue langsung memutuskan untuk nelpon dia karena dia nggak dibalas kan. Gue telepon dia, baru sadar ternyata nomornya tuh nggak terdaftar. Buset. Nggak terdaftar. Padahal pas dia lagi order, lu sempet telepon tuh? Nggak sempet karena cuma chatan di Gojek aja aplikasi. Karena kan gue pikirnya kalau misalnya chat di aplikasinya cepet, ngapain gue telepon buang-buang pulsa gitu kan. Kecuali kalau misalnya dia susah di chat gitu, misalnya gue chat lama banget dibalasnya, baru gue telepon untuk konfirmasi. Ini karena chatnya udah balasnya cepet, ya udah, berarti emang dia udah standby di handphone. Ya udah pas itu udah sampai rumahnya dia masih balas cepet, ngapain ditelepon gitu. Ini real ya, pokoknya ini real. Ada banget, ada nih cuy. Ini juga ya, maksudnya setan nih bisa pakai GoPay gitu. Nah itu dia, itu gue kadang-kadang pertanyaan kok bisa gitu ya. Nah, itu dia pertanyaan-pertanyaannya kan kok bisa gitu. Setan emang punya handphone gitu, ngorder pakai GoPay gitu, ngisi ulangnya di mana? Emang ada alfa goib gitu kan? Enggak juga. Tapi yang itu udah inilah ya, udah dunia lain deh itu ya. Udah apa sih di dunia yang kagak mungkin, pasti ada aja mungkin gitu. Iya, berarti lu mengakui goib itu ada berarti. Goib itu emang ada cuy. Karena gue ngalamin goib itu nggak cuma di ojol aja, di depan nyata selain ojol juga gue pernah ngalamin sering. Tapi selain itu ada nggak tuh? Ya. Tapi sih tadi yang cerita tadi sih udah, wah kalau misalnya gue jadi dia nih cuy udah pingsan kali gue. Ingat dingin pasti gue aja cerita ke teman gue aja pada
nggak berani. Temen gue aja pas gue ceritain kayak gitu, yang tadi dia niatnya mau ngalong kagak jadi pulang langsung. Karena dia takut juga pas denger cerita kayak gitu. Tapi lu ada nggak pengalaman yang tahu, siapa tahu ada yang lain kan, lu ada nggak yang lain selain itu, maksudnya horor tapi yang lain gitu ada nggak? Oh kalau horor yang lain nggak ada sih, cuma itu doang pengalaman horor gua. Tapi lu jarang juga ya nemuin pengalaman gitu kan, rata-rata kalau ojol kan pasti biasanya nih Cul ya, kalau ojol nih yang paling dia kayak di nganterin cewek ke tempat yang misalnya contohnya kuburan atau apa kan, banyak banget yang kayak gitu kan. Sering gitu. Tiba-tiba dia lari ke kuburan apa, ada yang pesen tapi nggak jelas. Lu jarang kayak gini kan, itu kayak sinetron banget Cul, benar-benar ngomong sama orang tuanya kan, anak saya udah meninggal. Tadi udah bahas mistis ya. Mistis, Nah, iya. gue pengen dong bahas-bahas yang lucu-lucu gitu lah, ada kayak cerita-cerita yang konyol lah, Iya, yang konyol. menurut lo konyol gitu. Itu Ada. pernah tuh kayak gitu, Pernah beneran gitu. fiktif kayak gitu pernah. Oh pernah. Gua waktu itu saking kalapnya waktu itu, saking nyari poin, terus dapat orderan ya gue jalanin aja gitu kan. Iya. Gue belanja waktu itu gosop. Gosok. Itu gue bener kalap mata banget. Jadi kayak semacam dihipnotis gitu loh gue sama nih customer. Dia order pesannya rumah kelapa, Iya. Presti kan. Oh dia Gomar tuh berarti ya? Gosop. Dia belanjanya kayak gitu dah. Rumah kelapa, Presti, terus susu beruang, sama pretelan lagi deh, yang jajan-jajanan murah deh. Bangsa 30.000 ada, sama pulsa cepet. Nah itu yaudah barangnya udah gue belanjain, pulsanya gue isi. Dia minta nambah pulsa cepet lagi, ya udah gue isiin lagi cepet. Gitu. 200 tuh. Terus udah gue anterin ke lokasi. Pas udah gue mulai gue anterin ke lokasinya, kok orang keluar ya, gue chat nggak dibalas. Gue simpen nomornya, ada WA-nya, gue chat nggak dibalas juga. Padahal fotonya foto cewek tuh. Gue nggak tahu tuh cewek asli tuh bukan. Oh berarti emang bohongan tuh ya, dia cuma nyedot doang tuh. Bang ini dia kabur gitu. Masih ada aja orang gitu ya. Tolol ya, tolol. Kalau bicara masalah corona nih, kan sekarang tuh lagi banyak banget orang-orang tuh kayak masang apa sih, kayak ngumpulin makanan di depan rumahnya gitu kan, itu dikhususkan buat ojol ya, buat orang-orang gitu kan yang membutuhkan gitu, pengen gitu misalkan. Nah lu pernah ngalamin itu gak? Itu kayak lu nemuin rumahnya gitu, ada makanannya? Oh enggak, kalau misalnya kalau datengin rumahnya terus ada makanan sih enggak, tapi kalau misalnya kayak dapet orderan ternyata yang order itu pesan makanan bukan buat dia tapi buat drivernya. Oh banyak sih kayak gitu. Itu emang lagi viral kan juga gitu. Banyak orang mau berbagi dengan cara kayak gitu kan. Dan gue udah sempet ngalamin berapa kali ya waktu itu. Karena waktu itu gue dapet Solaria. Waktu itu gue Solaria tuh. Boker lancar tuh. Boker lancar ya. Iya. Kenapa dapet Solaria? Tadinya gue nggak mau ngambil karena Lu takut juga tuh gak? bukan, karena gini, lokasi pengirimannya terlalu jauh. Iya. Tadinya gue malesnya di situ. Soalnya ngirim belanjanya Solarianya di Cibubur Junction. Nganternya ke kota wisata itu kan jaraknya jauh. Jauh ya, bisa Jaraknya 2 kilo tuh. Sedangkan kalau misalnya Solaria yang dekat-dekat kota wisata, ada lah itu di Mall Ciputra. Kan? Ngapa nggak pesen yang di situ aja gitu maksud gue. Jadi gue pas dia gue ambil orderannya, terus gue mau ngechat tuh, kenapa nggak pesen yang di itu aja, di yang lebih dekat lah. Ciputra aja. Belum gue enter, dia udah ngechat duluan. Mas, saya udah bayar pakai GoPay ya mas. Itu makanan buat mas aja gitu. Ini itu angin seger banget. Iya, gue mau ngechat itu jadi nggak jadi, gue langsung hapus lagi. Beneran mbak? Beneran? Makasih mbak. Terus enak banget itu Solaria lagi ya kan. Solaria kan, deh, udah amat mau jarak jauh. Kalau misalnya mau buat gue belanjain gitu kan. Gue belanjain, udah selesai. Terus gue anter terus, karena emang SOP-nya kan harus sesuai titik. Ya udah gue anternnya sesuai titik. Udah sesuai titik, pas argo selesai, cabut balik lagi, makan langsung ya. Solaria. Kalau dia mah enggak, kalau dia ada order kayak gini tuh, pasti dijual lagi sama lu. Soalnya dijual lagi tuh kameran gua tuh. Bayarin dah gitu. Iya, 15.000 dah. Udah beo banget lu. Rugi dah gue, padahal mah kagak. Padahal kagak. Terus ini yang apa kan tadi Solaria tuh ada nggak sih yang lebih mahal lagi, contohnya kayak pizza gitu kan. Tiba-tiba lu bawa serenceng nih, buat kamu aja mas, Satu loyang. Satu loyang gitu. Kalau misalnya
untuk yang kayak gitu-gitu nggak pernah sih. Tapi kalau misalnya dilihat dari nominal ada sih yang lebih mahal daripada itu. Apa coba? Solaria ya AW. Oh, AW. Gue pernah dapat AW. Itu paket apa ya waktu itu ya? Ada tuh banyak pokoknya tuh. Ayamnya isi 5. Buset. Ayamnya isi 5 itu lupa gue harganya berapa, pokoknya lebih dari Solaria deh. Jadi dia belanja 280, salah satunya tuh ada paket ayamnya itu yang isi 5. Dia ngechat nih, "Mas, itu yang paket ini nih, itu plastiknya dipisah ya." Oh, iya. Dalam hati, apakah ini buat gua? Gimana tuh? Udah ada bayang kan? Udah ngomongnya tuh plastiknya dipisah. Bisa ya. Yang lainnya digabung-gabung aja kan. Ada, yang ini plastik pisah. Jadi pas itu gue ke kasir, gue sampai getol-getolin, yang ini plastiknya pisah, jangan lupa. Feeling udah dapet soalnya tuh. Feeling udah feeling good gitu, udah feeling good like a shoot gitu ya. Dia tuh udah dipisahin, udah tuh gue nganterin ke rumahnya dia. Sampai nganterin ke rumahnya dia, sepik gue ambil semua belanjaannya, gue kasih ke customer yang udah mati. Buat gue kayak feeling gue tuh berkata kalau ini buat gue gitu kan. Udah gue pura-pura kasih, diambil, dipegang semuanya tuh sama dia. Terus gue mundur pelan. Iya, biar dipanggil. Iya, biar dipanggil. Mas, ini yang pakai yang ayamnya yang ini ya? Iya, Mbak. Ini buat Mas aja gitu. Alhamdulillah, makasih Mbak. Udah mati Mbak. Kan bener kan? Ini dugaan gue bener nih. Plastik makanan dipisah, plastiknya udah pasti buat gue nih. Tapi ada gak sih yang order-orderan ini itu di luar corona ya, di luar yang bagi-bagi yang kayak gitu tuh, mesen Amer, intisari itu lewat Gojek, pernah ada nggak? Pernah lah. Lu tawar juga tuh berarti tuh? Ada di Junction kan ada. Oh di Junction ada. Anjing. Jangan lupa beli Vines di Junction. Oh ada tuh namanya Vines. Kalau misalnya mau mabok bisa. Itu pernah tuh gue pesen 300.000 satu botol gini doang. Aduh, enteng banget bawaannya kan. Kalau 300.000 biasanya kan makanan berat-berat gitu, gede-gede. Ini cuma sebotol doang, ya tinggal tenteng doang. Lo ada feeling gak tuh buat lo juga? Kagak lah. Kalau minuman kayak gitu kagak pernah feeling buat gua. Paling ya itu feeling, wah ini gua diajak nongkrong lu ini. Iya, diajak nongkrong sloki oke lah. Kagak, gua enggak kepikiran sampai kayak gitu sih. Kalau soal beli minuman kayak gitu mas sering dapet aja kayak gitu. Ngangkut ini pernah nggak lo? Jabla gitu pernah gak sih? Ada gak ya? Bang, sini bang. Ada cewek mau merek gitu. Iya, kayak contohnya dia nggak punya duit atau gue nggak tahu deh. Biasa kan kalau Jabla emang kayak gitu kan. Segala cara dilakukan sama dia buat menjual dirinya kan. Contohnya pulang naik Gojek, tiba-tiba dia nggak mau bayar tapi pakai TT aku jadi isep sekali. Ada nggak gitu? Wah, nggak pernah. Nggak pernah sama sekali. Tapi ada nggak menyentuh ya agak-agak sih yang kalau digodain kah atau apa? Ya kalau misalnya untuk menggoda mungkin pernah. Gue masih nganterin food juga, bukan orang ya. Gue nganterin food ke rumahnya dia. Pas dia keluar pakai bajunya bener-bener seksi banget dia pakai bajunya kayak baju tidur, lingerie apa itulah, nggak tahu lah nama jenis bajunya apa. Hafal banget. Hot pen gitu kan. Wah, pahanya kan kelihatan tuh. Ya deh, gue nganterin makanan seger juga ya kan dia teh. Ali udah berdiri ya. Tapi ya aku cuma sekali makan. Tiba-tiba dia manggil, "Mas, boleh minta tolong nggak Mas?" Minta tolong apa? "Tolong angkatin ini dong, angkatin galon." Tapi ngomong sambil manja tuh. Angkatin galon dong. Ambilin galon. Soalnya kita di sini cewek semua gitu kan, kita nggak bisa ngangkatnya. Enak banget tuh cewek semua tuh. Iya, isinya emang bener-bener isinya cewek semua kan. Asrama. Bukan asrama, kos-kosan. Kos atau kontrakan, gue kayak kontrakan sih. Itu isinya cewek-cewek semua. "Mas, tolong angkatin ya Mas." Yaudah, gue bantuin tuh angkatin. Terus dia di belakang gue tuh posisinya ya duduknya udah wow, udah tahan ya kan. Nggak tahan. Udah pas dia itu ya udah karena dia cuma niatnya cuma buat minta tolong gue ngangkatin galon, nggak ada yang lebih-lebih. Gue juga nggak kepikiran sampai situ. Yaudah, ngangkatin galon aja kan. Tapi angkat galonnya tuh udah konsen paling udah. Saking grogi kan ya. Masih normal lah, masih ngangkatnya masih. Kadang colongan dikit. Iya. Cuci mata lah ini. Cuci mata. Tapi pasti lu berharap banget kan, wah gue ketemu si Sky ini pasti. Agak lah. Sky itu the best. Jangan sampai. Oke, jadi Alven ini juga sempat viral ya, Bon? Viral dia sempat nih. Jadi yang apa tuh? Beberapa bulan lalu kalau nggak salah deh ya.
ada tuh kasus yang ini Cul, yang namanya siapa, Reinhard Sinaga. Nah, itu kan dia kan sodomi banyak orang tuh ya kan. Nah dia pernah viral gara-gara dimirip-miripin sama Reinhard Sinaga. Iya, ya kan? dulu waktu zaman gue gondrong masih panjang gitu kan, terus posisi muka gue emang pas gitu kan sama si Reinhard itulah. Nih beritanya kayak gini nih beritanya nih. Itu Ojol yang mirip dengan Reinhard Sinaga. Wah, gimana tuh ya? Perasaan Mas Ojol dibilang mirip dengan Reinhard. Makananku udah datang. Ini kan yang di London yang Nah gitu tadi beritanya tuh. Mirip kan tadi kan sama fotonya. Coba pakai kacamata dong, biar mirip gak nih? Masih mirip ya? udah mirip muka agak. Wih. Posisinya kayak gimana sih dia tuh? Dia gini kayak Gak tau, gak ngerti gak? Ya sih, sadi. Gue sih tuh gue pokoknya itulah. betul. Dulu sempet mirip-miripin. Tapi lu kayak gitu ada yang ini gak sih? Maksudnya Dampaknya? dampaknya? Kayak Followers naik. followers tadi sempet naik, cuma turun lagi tuh. Ngajar emang bener. Terus abis itu juga pernah ada yang nge-DM gua gitu kan, yang ngajakin gituan lah gitu kan. Oh, udah ngajakin gitu? Pas dia viral ada ngajakin lu Maksudnya kok bisa gitu? Kok ngajakin bisa? ngewe gitu maksudnya? Ya gitu, iya. Ada yang ngegoda-godain gua juga. Enak Gitu. banget dong lu berarti. Tapi iri gue jadi. Iya, tapi gitu, tapi pas yang ngegoda-godain gue, pas gue liat akunnya kan akun cowok gitu kan, akun cowok, elah si anjing ini masa Cocok lagi ya. cowok lagi kan. Masa gue belum mau sodomi orang sih Iya kan, nggak mungkin. mentang-mentang gue viralnya dimirip sama homo, nggak berarti gue homo juga dong. Emang muka gue muka homo apa? Coba lu perhatiin muka gue, homo apa enggak? Afgan sih, kayak Afgan dia nggak. Kayak Vino Gebastian rahang-rahangnya kan? Iya kan? Bener loh. Iya kan? Iya bener ya. Bener loh. Banyak kalau ngebut kayak gitu. Wih, Ya cuma Renat dong loh, gue juga mirip sama Jericho loh. sama Igor. Ya Igor. Gue punya pertanyaan terakhir nih Apa buat tuh? si Alfian ya. Apa nih? First question ya, asik ya orang-orang. Gojek, Grab, lu pilih salah satu. Bingung. Gojek, Grab, Iya. Grab. ongkirnya lebih gede. Tepuk tangan buat Grab. Hidup Mantap. Grab. Hidup Grab. Gojek juga hidup Gojek. Biar bisa di endorse. Ya udah. Ngarep. Ngarep. Oh iya, kesan pesanan nih buat para driver. Lu kan driver nih, driver sejati nih. Tulen. Dua-duanya udah ada lu pegang. Sejati, cuy. Enggak, maksudnya nggak sejati juga sih. Ya maksudnya pengalaman lu udah banyak di bidang driver kan. Kesan pesan lu buat para driver nih kan gimana tuh? Apalagi ditambah sekarang lagi corona kan. Nah, Pesan-pesan gue sih tetap semangat dalam bekerja, jangan pernah ngeluh. Kalau misalnya memang lagi sepi orderan, Sabar jangan lah ya. pernah nyalain sistem atau nyalain apa, mungkin karena kurang sedekah aja. ya gitu bener kan. tuh. Koreksi diri aja sih, jangan pernah nyalain sistem atau apa gitu. Karena memang rezeki itu udah diatur sama Allah Rezeki udah Subhanahu wa taala. Amin. Udah gitu aja kali ya dari kita Cul. Ya, oke gitu aja sih. Jangan lupa buat kalian nih tonton terus di video kita di Kane-Kane Hood. Ya mungkin bermanfaat buat kalian Cul ya. Benar juga. Ya kalau misalkan emang nggak bermanfaat atau ada yang kurang, kalian bisa komen di bawah gitu kan, koreksi-koreksi atau bisa request mungkin Cul ya kan, kalau bosan sama konten kita kan. Iya kan, apalagi nih yang mau di-striping. Gue juga sebagai manusia kan juga butuh referensi dan kapasitas otak kita tuh nggak kayak Einstein gitu aja. Kapasitas Bondi cuma 10 MB. Anjing lo. Silahkan ya. Kalah HP ya. Iya. Udah gitu aja sih. Kalau misalnya emang ada request buat kita nih, kan dari video-video kemarin tuh udah banyak Cul yang bikin request ke kita tuh, kayak dia bilang, "Bang, bikin reaction dong. Bang, bikin ini bla 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 challenge sih kan." Kemarin ada Artis loh. padahal cuma satu doang komennya ya. Oh cuma satu. Iya. Itu yang komen pakai akun fake gua. Anjing lu. Gue udah pernah banget gue. Ya udah, jangan lupa di subscribe, comment, like, and share ke kalian teman-teman kalian. Jangan di unsubscribe ya. Seperti biasa kita kalau di unsubscribe kan nggak bisa makan nanti. Makanya itu. Iya, lu nggak. Telur lagi kena ya. Iya, gue pengen banget nih makan pizza, kintan gitu-gitu. Kalau misalnya lu nggak subscribe, telur lagi kan, nasi telur sama orek. Ntar kalau misalnya dia nggak punya duit, ntar dia nggak pesen GoFood. Ntar gua nggak dapat orderan. Nah, Justru itu. Tega lu. Tega lu. nyambung semua ini. Nyambung semua ini. Kesinambungan. Kesinambungan. Lu subscribe, lu tonton,
duitnya buat ngorder GoFood, nah, gue juga dapat kerjaan gitu, saling menguntungkan saling cuy. menguntungkan, simbiosis mutualisme. Mantap, Sampai mantap. jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Kane. Asik. Yo, Pak. Dah.